Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 4 akan eh, memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul itu kelainan pendengaran. Baik, di sini ada saya, Dani Setiawan, sebagai moderator, dan ada Heriska sebagai notulensi, ada Dio Andrian, dan Gusti Apriyadi sebagai pemateri. Makalah kami ini berjudul kelainan pendengaran, memenuhi tugas dari mata kuliah penjas adaptif. Baiklah, untuk materi bisa langsung dibacakan oleh Gusti sebagai pemateri 1. Dipersilahkan. Latar belakang. Gangguan pendengar atau tuli merupakan salah satu masalah yang cukup serius dan banyak terjadi di seluruh negara di dunia. Gangguan pendengaran adalah hilangnya kemampuan untuk mendengar bunyi dalam cakupan frekuensi yang normal untuk didengar. Gangguan pendengaran dapat mengenai salah satu atau kedua telinga sehingga penderitaannya mengalami kesulitan dalam mendengar percakapan. Next. Selanjutnya gangguan pendengaran dapat disebabkan oleh gangguan transmisi suara di telinga luar maupun telinga tengah atau yang dikenal dengan tuli konduksi atau hantaran dan kerusakan pada sel rambut maupun jalur sarafnya atau yang disebut juga dengan tuli saraf. Penyebab terjadinya gangguan transmisi suara baik pada telinga luar, telinga tengah maupun telinga dalam bervariasi. Selanjutnya tuli hantaran dapat disebabkan karena adanya sumbatan pada kanalis auditorius eksterna oleh benda asing atau serumen, kerusakan tulang pendengaran, adanya penebalan membran timpani akibat terjadinya infeksi telinga tengah yang berulang, dan kekakuan abnormal karena adanya perlekatan tulang stapes ke fenestra ovalis. Kerusakan sel rambut luar dapat diakibatkan oleh penggunaan obat yang bersifat toksik bagi telinga seperti antibiotik, golongan aminoglikosida, dan penjanan suara bising yang terus menerus sehingga menyebabkan gangguan pendengaran. Selanjutnya, rumus masalah. 1. Bagaimana cara mengajar anak kelainan pendengaran? 2. Memodifikasi pembelajaran untuk kelainan pendengaran. 3. Strategi pembelajaran pada siswa kelainan pendengaran. Cara mengajar anak kelainan pendengaran. Dalam mengajar kelainan pendengaran, ada beberapa di antaranya, yaitu 1. Menggunakan bahasa verbal yang singkat dan jelas. 2. Menggunakan bantuan mikrofon dan handphone. 3. Memperbolehkan murid merekam penjelasan materi pelajaran. Dan
Selanjutnya menulis penjelasan materi pelajaran. Kelima, yaitu menggunakan tampilan visual ketika mengajar. Selanjutnya, keenam, mengulang materi pelajaran di akhir kelas. Selanjutnya yaitu modifikasi pembelajaran kelainan pendengaran pada siswa. Tunarungu atau communication disorder and deafness adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen, serta memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka disebut tunawicara. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator untuk membaca selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Gusti. Bisa dilanjutkan kepada Saudara Dio untuk mempresentasikan materi berikutnya, yaitu cara berkomunikasi dengan anak tunarungu. Boleh dilanjutkan. Halo, Dio. Bentar ya, bentar. Lemot HP aku. Gimana Dio, waktunya dikit lagi. Ini kan ada di share screen. Selanjutnya, modifikasi pembelajaran kelainan pendengaran pada siswa. 1. Tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen, serta memiliki hambatan dalam pembicaraan sehingga mereka disebut tunawicara. Cara berkomunikasi dengan tunarungu menggunakan bahasa isyarat dan bahasa tubuh. Untuk abjad, jari telah dipatenkan secara internasional. Sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara. Anak tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak. Selanjutnya, berikut ini strategi yang bisa digunakan untuk anak tunarungu dan diantaranya yaitu satu, strategi deduktif, yaitu sebuah pembelajaran dengan metode ceramah, tanya jawab dan simulasi. 2, strategi induktif, yaitu sebuah pembelajaran yang bersifat langsung, sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. 3, strategi heuristik, yaitu pembelajaran yang menstimulus siswa agar aktif dalam proses pembelajaran, memahami materi pembelajaran, mempresentasikan dengan baik. Selanjutnya, strategi ekspositorik, yaitu pembelajaran yang menekankan kepada proses
penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa untuk menguasai materi pembelajaran secara optimal. Selanjutnya, berikut identifikasi anak yang mengalami gangguan pendengaran. Tunarungu diantaranya yaitu satu, tidak mampu mendengar. Dua, terlambat pada perkembangan bahasa. Tiga, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. Tiga, kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara. Empat, ucapan kata tidak jelas. Lima, kualitas suara aneh. 6, sering memiringkan kepala kepada dalam usaha mendengar. 7, banyak perhatian terhadap getaran. 8, keluar nanah dari kedua telinga. Selanjutnya. Baik, 9, terima kasih Bro. Cukup dilanjutkan lagi untuk Eriska, dipersilahkan. Pada Eriska boleh melanjutkan. Baik, saya akan menjelaskannya. Selanjutnya, terdapat kelainan organis telinga. Strategi klasikal yaitu pembelajaran yang mencakup di satu ruangan kelas dengan jumlah tertentu. Waktu dan tempatnya sudah diatur oleh peraturan sekolah. Strategi kelompok, yaitu rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi individual, yaitu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan sendiri waktu dan tempat belajar siswa indoor maupun outdoor. Strategi kooperatif, yaitu pembelajaran yang mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Selanjutnya, strategi modifikasi perilaku atau behaviorisme, yaitu pembelajaran yang dapat merubah perilaku siswa menjadi lebih baik dan sopan. Strategi pembelajaran pada siswa kelainan pendengaran. Yang pertama ada psikomotor, yang kedua kognitif, yang ketiga afektif. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua, kepada Gusti Apriyadi, baik Tio Andrian dan Heriska Febriani. Itulah dari pemaparan materi dari kelompok kami tentang kelainan pendengaran dan dapat disimpulkan bahwa kelainan pendengaran pada siswa itu kita sebagai guru bisa melakukan modifikasi pembelajaran dengan cara menggunakan alat atau media seperti contoh pengeras suara, yang kedua bisa menggunakan earphone, dan untuk siswa diperbolehkan merekam pembelajaran ketika guru sedang menjelaskan. Jadi untuk siswa itu bisa melihat visual atau video yang terlihat di yang dipaparkan oleh guru tersebut. Jadi siswa bisa paham akan kondisi yang dia alami, meskipun kondisinya seperti itu, dia tetap memahami apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Mungkin itu saja kesimpulannya dari kelompok kami, dari kelompok 4, ada kesalahan dalam penulisan materi, baik makalah ataupun PPT, ataupun PowerPoint, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.